Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mister Mili. Terima kasih teman-teman yang selalu setia untuk mengikuti terkait dengan pembelajaran perkembangan dan juga video-video yang saya buat dalam persiapan teman-teman menghadapi tes KDCAT atau CPNS. Hari ini kita akan belajar lagi terkait dengan materi TWK yakni tentang integritas. Tetapi sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini dan juga bantu like, share dukungannya agar kita semakin bisa memberikan terkait dengan manfaat yang banyak kepada teman-teman pejuang ASN, baik sekolah kedinasan ataupun CPNS. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat materi latihan soal lainnya, silakan seperti biasa saya informasikan bahwasanya kalian bisa cek di playlist banyak latihan soal materi latihan terkait dengan persiapan tes KDCAT agar teman-teman bisa semakin siap kalian dalam mengikuti pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, saya akan jelaskan dulu terkait dengan integritas ini ya. Jadi sedikit materi yang sudah saya rangkum agar teman-teman bisa paham konsep dasarnya. Pada intinya TWK ini kalian harus memahami konsep dasarnya. Kalau konsep dasarnya sudah tahu, maka kalian tidak akan kesusahan lagi dalam menjawab soal TWK khususnya pada kategori soal integritas ini. Nah, apa itu integritas? Integritas itu adalah sikap mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran, komitmen, konsistensi sebagai satu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani serta norma yang berlaku. Atau secara mudahnya itu integritas bisa dikatakan bahwa perilaku diri harus selaras dengan apa yang kita ucapkan sesuai dengan yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi pada intinya integritas itu merupakan sikap seseorang ya dalam setiap perkataan, perilaku, ataupun perasaannya, pola pikirnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau orang yang memiliki sikap integritas, maka apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana cara dia berkehidupan sosial di tengah masyarakat itu akan baik dan orang juga akan menghargai dirinya. Nah, jenis-jenis soal integritas itu biasanya ada 3 yang nanti teman-teman akan temui dalam pelaksanaan tes KDCAT. Yang pertama, biasanya soal integritas tentang posisi diri kita dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau dalam soal integritas nanti kita itu sebagai apa ya dalam pekerjaan atau dalam soal tersebut. Kemudian status kita misalnya dalam soalnya ada kita itu menjadi seorang karyawan atau seorang pelajar ya, seorang guru, dosen atau misalnya apa status kita di tempat kerja. Nah, dihubungkan dengan nilai integritas ini. Yang kedua, tentang kehidupan sehari-hari, misalnya situasi atau tindakan kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang polisi, kemudian memberikan tilang ya kepada masyarakat, yang kebetulan masyarakat tersebut adalah kerabat atau keluarganya sendiri. Nah, sikap integritas apa yang nanti akan tercermin? Nah, jadi situasi atau kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya ada juga soal yang seperti itu. Atau yang ketiga yang banyak juga masuk tentang integritas ini tentang tokoh pahlawan. Jadi nilai-nilai integritas seorang pahlawan, tokoh pahlawan tersebut yang bisa diteladani atau yang bisa diterapkan pada saat ini. Nah, 3 jenis soal integritas ini yang nanti akan teman-teman temui kalau kalian mengikuti pelaksanaan tes KDCAT. Pasti ada nih antara 3 ini ya. Nah, dalam integritas itu ada 9 nilai ya. 9 nilai seseorang memiliki sikap integritas. Nah, nilai apa saja itu? Yang pertama adalah jujur. Kalau jujur itu ya kita tahu ya jujur itu sama halnya tidak berbohong atau kita mengungkapkan sesuatu dengan kebenaran. Nah, orang jujur itu biasanya antara perkataan dan perbuatannya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan jujur. Contohnya penerapannya seperti tidak berbohong, memiliki sikap transparansi, atau tidak mengambil yang bukan hak atau korupsi. Korupsi atau mengambil yang bukan hak itu masuk juga kepada nilai integritas jujur ya, berarti dia tidak jujur dengan apa tugas yang dia emban atau pekerjaannya dan tentunya tidak melakukan kecurangan serta menolak, menegur dan melaporkan ketidakjujuran. Nah, itu nilai integritas dalam jujur. Jadi dalam soal nanti biasanya terkadang jawaban ya, jawaban dari soal-soalnya itu tidak menjelaskan secara langsung. Misalnya jujur ya, tetapi lebih
ada kata lain pilihannya, misal tidak berbohong atau tidak transparansi. Nah, kalau berhubungan tidak transparansi dengan tidak jujur kan sama kurang lebih. Nah, jadi kalau dalam soal nanti kalian temui kata-kata kunci seperti tidak transparansi, kemudian mengambil yang bukan hak ya, kemudian tidak melakukan kecurangan. Nah, itu berkaitan dengan jujur. Kemudian nilai integritas yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu berkaitan dengan sikap mengakui kesalahan dan menjalankan amanah yang telah diberikan secara profesional. Contohnya seperti berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Artinya kita tanggung jawab karena kita melakukan kesalahan dan kita tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya. Kemudian menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Artinya kita tanggung jawab ya, amanah yang telah diberikan dengan kita jalankan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Berarti itu bentuk tanggung jawab. Kemudian sikap menanggung segala risiko atau risiko atas apa yang telah dilakukan. Kurang lebih sama ya, berani mengakui kesalahan, bekerja secara profesionalisme. Nah, bekerja secara profesionalisme artinya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu bentuk dari nilai integritas tanggung jawab. Kalau disiplin itu taat dan patuh pada aturan serta komitmen dengan tugas yang telah diberikan. Contohnya adalah menaati segala peraturan yang ada, kemudian menyelesaikan tugas secara tepat waktu, jadi tidak menunda-nunda. Kemudian memiliki sikap konsisten terhadap apa yang telah dilakukan dan juga memiliki perencanaan yang matang dalam menjalankan tugas. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari sikap disiplin. Jadi kalau orang memiliki sikap disiplin itu dia menaati segala peraturan, menaati segala tata tertib ya. Kemudian dia juga konsisten terhadap apa yang dia lakukan, jadi tidak mudah goyang ya, itu merupakan bentuk dari disiplin. Kemudian kalau yang keempat adalah mandiri. Nah, nilai integritas yang keempat ini mandiri artinya tidak mudah bergantung kepada orang lain serta berusaha menyelesaikan pekerjaan tanpa berharap akan bantuan. Contohnya seperti berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan usaha sendiri, percaya diri dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Nah, ini bentuk cerminan dari nilai integritas, yakni mandiri. Kalau kerja keras, artinya gigih, fokus dalam bekerja dan tidak asal-asalan. Contohnya seperti tidak mudah putus asa, tidak malas-malasan, tidak mengeluh, ya. Kemudian tidak cepat merasa puas dengan hasil yang telah dicapai. Nah, itu merupakan bentuk contoh implementasi dari nilai integritas pada kerja keras ini. Jadi kalau ada kata-kata terkait dengan tidak mudah putus asa, kemudian tidak merasa puas, nah itu masuknya dalam kerja keras ya atau nilai integritas yang kelima. Yang keenam, sederhana artinya tidak berlebihan dan bersaja. Kita sudah paham lah ya, kalau sederhana berarti kurang lebih kita hidupnya tidak berlebih-lebihan, tidak poya-poya misalnya, atau ini tidak berlebihan dan hidup bersahaja, tidak menjadikan keinginan sebagai suatu kewajiban. Nah, kita misalnya ada keinginan. Nah, keinginan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kewajiban. Jadi kalau menjadi sebuah kewajiban, akhirnya apa? Korupsi. Maka kita akan masuk ke nilai integritas yang pertama. Jadi jujur nanti ya, tidak jujur artinya. Nah, kemudian tidak boros, poya-poya atau menggunakan harta sesuai kebutuhan. Nah, ini bentuk dari bersahaja atau sederhana. Jadi sederhana itu pada intinya kita tidak berlebih-lebihan, lebih kepada konteks penggunaan anggaran ya, anggaran biaya atau uang ya atau harta. Ketujuh adalah berani. Berani ini pastinya tidak takut bahaya, pantang mundur dan tidak takut membela kebenaran. Orang yang berani itu sama halnya dia tidak takut dan gentar melawan kesulitan. Kemudian kalau dalam segi perjuangan tidak takut dengan musuh-musuh, tidak takut dengan ancaman. Kemudian tidak takut membela kebenaran. Nah, itu merupakan bentuk dari nilai integritas berani artinya ya. Walaupun ada ancaman tetapi hal tersebut memang benar ya. Nah, dia tetap pantang mundur ya, membela kebenaran tersebut. Nah, berarti dia ada sikap berani. Dia punya nilai integritas keberanian di sana. Dan juga pantang mundur dan teguh dengan pendirian meski dalam keadaan bahaya. Kedelapan, peduli. Nah, peduli ini artinya kita memperhatikan dan peduli dengan orang lain. Contohnya memperhatikan kesulitan orang lain. Kita peduli ya, kita memiliki rasa empati, simpati, mengasihi orang lain. Kemudian kita membantu dengan ikhlas secara sukarela. Kemudian memperlakukan orang lain dengan baik seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Artinya peduli itu lebih kepada kita kepada orang lain secara personal. Yang terakhir, nilai integritas terakhir adalah adil. Adil itu artinya tidak sewenang-wenang atau diskriminasi. Nah, tidak diskriminasi atau tidak pilih kasih. Kemudian memberikan hak orang lain tanpa kurang.
tidak memihak ke satu arah. Nah, ini bentuk-bentuk sikap ataupun implementasi dari nilai integritas adil. Nah, 9 nilai integritas ini kalian harus pahami inti-intinya agar nanti saat kalian menjawab soal itu tidak bingung lagi. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal, intinya TWK itu paham konsep dasarnya dulu. Kalau berbicara tentang integritas, berarti berbicara tentang nilai, 9 nilai integritas ini. Nah, kita tinggal lihat nanti pada soalnya, kira-kira apa yang ditanyakan, kemudian kata kuncinya di mana, dan hubungkan dengan 9 nilai integritas ini. Jadi kalau sudah paham dengan konsep dasar atau inti dari 9 nilai integritas ini, teman-teman akan mudah menjawab soal integritas. Seperti contohnya kalau jujur ya pasti tidak berbohong ya, kurang lebih tidak berbohong, tidak mengambil hak orang lain ya, antara perkataan perbuatan itu sama. Nah, itu masuknya dalam jujur. Atau misalnya tanggung jawab berarti mengakui kesalahan dan menjalankan sesuai amanah. Kalau disiplin berarti dia menaati aturan. Kalau mandiri berarti tidak tergantung orang lain. Kerja keras berarti tidak putus asa, malas-malasan. Sederhana berarti hidupnya bersahaja, tidak berlebihan. Berani ya tahu sendiri ya, kalau berani berarti ada keberanian, pantang mundur, tidak gentar. Kalau peduli itu sikap simpati ya, simpati dan empati terhadap orang lain. Kalau adil ya berarti kita tidak diskriminasi. Nah, itu pada intinya 9 nilai integritas ini. Nah, untuk pemahaman lebihnya kita akan masuk ke latihan soal. Nah, soal yang pertama, berikut ini contoh implementasi nilai integritas yang tercermin dalam sikap jujur. Oke, nilai integritas jujur ya. Nah, kita lihat. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa di soal SKDCAT sekarang ini tidak langsung dijelaskan misalnya jujurnya ya atau 9 nilai integritas tadi, tetapi lebih kepada menggunakan kata lain. Contoh seperti ini. Seorang pejabat menggunakan fasilitas negara dengan bijak tanpa menimbulkan pemborosan anggaran. Apakah ini sikap jujur? Nah, menimbulkan pemborosan anggaran berarti ini tentunya sederhana ya, hidupnya sederhana. Nah, ini masuk nilai integritas sederhana. Nah, itu yang saya maksud. Pemborosan anggaran ya, itu lebih kaitannya dengan sederhana sikap integritasnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ditulis langsung sederhana di sini. B. Manajer perusahaan memberikan uang bonus secara merata kepada semua karyawan. Secara merata. Nah, ini berarti ada keadilan di sini. Berarti ini merupakan sikap integritas adil. Wali Kota Bandung memerintahkan Dinas PUPR untuk membangun beberapa titik jalan kompleks perumahan di Kota Bandung agar dapat sesuai target. Nah, dapat sesuai target. Berarti ada apa di sini? Ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan. Nah, D. Kepala desa meminta stafnya untuk dapat menganggarkan pembuatan seluruh integrasi dengan mengedepankan prinsip transparansi. Nah, ini yang saya bilang, transparansi. Nah, jadi kata-katanya seperti ini, tidak langsung disebut adil, disiplin ya. Kalau dalam soal itu. Jadi pada intinya teman-teman harus paham 9 nilai integritas tadi ya. Jadi inti dari 9 nilai integritas. Kalau transparansi berarti hubungan jujur. Sesuai target misalnya berarti ada kedisiplinan di sini. Secara merata berarti adil ya. Pemborosan anggaran berarti kesederhanaan nilai integritasnya ya. Kemudian yang E, seorang ASN bekerja sampai larut sore karena ada beberapa permintaan data segera dikirim sebelum jam 6 sore. Berarti ini ada sikap integritas tanggung jawab ya. Nah, ini. Jadi yang masuk dalam sikap jujur itu adalah poinnya, jawabannya adalah yang D ya. Nah, ini. Pertama sederhana, adil, disiplin ya, jujur, tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Ketika seorang dinyatakan lulus CPNS, seorang ASN wajib mengikuti pelantikan dan mengambil sumpah jabatan. Ingat, ASN itu adalah pegawai negeri ya, atau aparatur sipil negara. Terdiri dari PNS dan juga P3K. Nah, PNS dan P3K ini merupakan ASN. Sumpah jabatan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen. Nah, ini komitmen dan tekad dalam melaksanakan tugas mengayomi masyarakat dengan baik. Nilai integritas yang tercermin dalam pelantikan tersebut. Nah, nilai integritas yang tercermin dalam pelantikan berarti terkait dengan prosesi pelantikannya ya. A. Seorang ASN berkomitmen akan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kemampuannya. Seorang ASN memang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai kemampuannya. Nah, seorang ASN itu dalam dunia kerja tidak bisa kita hanya mengandalkan sesuai kemampuan, tetapi karena adanya BIMTEK, pelatihan-pelatihan ya, ASN itu harus
bisa menyesuaikan zaman. Jadi kalau kita hanya bekerja memberikan pelayanan sesuai kemampuannya, maka kita tidak akan bisa berkembang. Nah, ini jelas tidak mencerminkan nilai integritas. Karena menjadi seorang ASN itu harus berkomitmen dan tekad melaksanakan tugas mengayomi masyarakat dengan baik. Jadi bukan hanya sesuai kemampuan, apapun yang dibutuhkan masyarakat, ya kita mampu nggak mampu harus kita berikan ya pelayanan dengan baik. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat. Memiliki kewajiban untuk dapat bekerja secara mandiri sesuai wilayah pendaftarannya. Nah, ini jelas salah ya. Sesuai wilayah pendaftarannya. Teman-teman kalau menjadi CPNS nanti lulus pasti akan diminta surat persetujuan ya, surat persetujuan, surat pernyataan bahwa siap ditempatkan di mana saja. Nah, jadi tidak bisa kita mendaftar misalnya sesuai wilayah. Memang bekerja secara mandiri ya, tapi sesuai wilayah pendaftarannya. Jadi kita itu bekerja harus mau ditempatkan di mana saja, siap ditempatkan di daerah terpencil, siap dipindah tugaskan. Nah, itu kewajiban dari seorang ASN. Kemudian memiliki tanggung jawab secara hukum dalam menjalankan amanah yang telah diucapkan ketika pengambilan sumpah. Nah, ini baik ya. Jadi saat kita pengambilan sumpah itu berarti kita memiliki rasa tanggung jawab ya. Dan juga komitmen. Nah, komitmen dalam apa? Menjalankan amanah yang telah diucapkan ketika kita pengambilan sumpah. Nah, ini baik jawabannya ya. Kita save dulu. D, menjalankan tugas dalam melayani masyarakat secara jujur. Menjalankan tugas dalam melayani masyarakat secara jujur ya, secara jujur, tetapi ini ditanyakan adalah integritas tercermin dalam pelantikan. Nah, dalam pelantikannya ya memang ini baik, tapi tidak menjurusi ataupun sesuai dengan apa yang diminta. Jelas ini kurang tepat. Menjalankan hidup sebagai seorang SN dengan bersaja, sama kurang lebih ya. Jadi maknanya ini tidak ada kaitannya dengan tercermin dalam pelantikan pengambilan sumpah jabatan. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang C. Nah, sumpah jabatan itu berbicara tentang komitmen tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu pada intinya. Jadi, kalau teman-teman diangkat menjadi CPNS, kemudian nantinya mengambil sumpah ya atau sumpah CPNS, sumpah PNS ya, kalian nanti akan tentunya melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan penuh komitmen, dengan penuh tanggung jawab, tentunya untuk mengayomi masyarakat dengan baik. Apapun kebutuhan masyarakat harus dipenuhi, kita bisa tidak bisa ya, karena kita sebagai pelayan masyarakat dan tentunya kita sebagai perwakilan pemerintah dalam hal melayani memberikan pengayoman kepada masyarakat, ya kita berikan dengan baik. Kita berikan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Nah, teman-teman, sebelum itu kalian yang ingin tryout ya, tryout masih ada, masih dibuka tentunya teman-teman silakan bisa beli hanya 15.000 dengan cara klik link yang ada di bio Instagram saya atau cek deskripsi video ini linknya atau bisa cek postingan di Instagram saya. Tentunya semakin banyak latihan teman-teman pastinya akan semakin siap dalam menghadapi tes SKDCAT. Soal yang ketiga, seorang staf HRD perusahaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita sebagai apa ya? Jadi soal-soal seperti ini banyak juga yang masuk dalam soal integritas di tes SKDCAT. Seorang staf HRD perusahaan tambang menawarkan bantuan kepada Rudi untuk bisa diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut dengan cara memberikan dana dengan nominal tidak yang disepakati. Sikap yang menunjukkan integritas Rudi dalam menanggapi tawaran tersebut. Nah, soal-soal seperti ini kan seperti soal TKP ya. Banyak sekali soal-soal TWK seperti soal TKP seperti ini. Jadi sikap Rudi. Rudi ini mau melamar kerja ya di perusahaan. Kemudian ada staf perusahaan tersebut atau pegawainya yang menawarkan kepada Rudi kalau mau lulus ya tentu ada cara lain ya, cara pihak ketiga lah. Nah, jadi sikap Rudi itu harus bagaimana? A, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara yang ditawarkan. Ini jelas salah, tidak menunjukkan sikap integritas. Menerima tawaran tersebut karena besar peluang diterima, apalagi perusahaan itu menjadi impian selamanya. Memang ya tawaran tersebut tidak datang 2 kali ya, tetapi ini menyalahi sikap integritas. Jadi orang tidak berintegritas itu tidak percaya diri dia. Dan ini tentunya tidak transparansi, tidak jujur. Dalam perekrutan saja tidak jujur, apalagi nantinya dalam bekerja ya. Jadi jawaban ini kurang tepat. Saya meminta pertimbangan orang tua terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan sendiri. Nah, meminta pertimbangan orang tua. Nah, ini malah mau mengikuti ataupun sesuatu yang salah kemudian mengajak orang tua lagi ya. Jadi ini jawaban yang kurang tepat.
Dia tetap mengikuti tahapan tes apapun hasil yang nanti akan dapatkan. Ini baik ya. Oke, melaporkan kejadian tersebut kepada HRD atau pimpinan perusahaan. Ini juga baik. Nah, antara dua ini yang mana kira-kira teman-teman yang lebih setuju nih? Sikap integritas Rudi ini. Jadi Rudi ini kan baru mau melamar kerja, mau mendaftar. Nah, sedangkan kalau opsi E ini melaporkan kejadian tersebut pada HRD atau pimpinan perusahaan. Ini akan sangat rawan karena kenapa? Ya kita kan tidak tahu. Seluk-beluk perusahaan tersebut tidak tahu. Kita tidak tahu juga staf tersebut hubungannya apa. Kita juga bukan pegawai yang sudah resmi di sana. Jadi fokusnya itu kepada Rudi ini mau melamar. Jadi prosesnya masih proses perekrutan ya. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya adalah ini tetap mengikuti tahapan tes ataupun hasil yang nanti akan didapatkan. Jadi walaupun ada tawaran, walaupun ada misalnya bantuan, tetapi karena ada sikap integritas, ya, jadi tetap mengikuti aturan, tetap mengikuti tahapan yang sesuai. Nah, itu kalau orang memiliki sikap integritas. Tapi kalau dalam kenyataan di lapangan, ya saya tidak tahu ya. Hanya kalian ya dan Tuhanlah yang bisa tahu apa yang kalian lakukan dan isi hati teman-teman semuanya. Baik, soal nomor 4 pada tahun 1972. Nah, ini implementasi tokoh ya, tokoh pahlawan. Di sini ada Bung Karno. Pada tahun 1972, Bung Karno memulai aktivitas politiknya dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Karena sering dianggap melawan pemerintah kolonial Belanda, Bung Karno menjadi sasaran utama dan beberapa kali dipenjara serta diasingkan. Meski demikian, tekadnya untuk meraih kemerdekaan bersama para tokoh-tokoh pejuang lain tidaklah surut. Oke. Nilai integritas tercermin oleh Bung Karno. Nah, berarti nilai integritas yang tercermin dari apa nih ya? Boleh dikatakan pengalaman lah ya. Jadi kehidupan Soekarno pada saat ini, pada saat 1972 ini ya. Nah, nilai integritas apa yang tercermin? A. Memiliki sikap keberanian dalam melawan penjajah melalui perjuangan diplomatik. Oke, ini ada sikap berani memang ya, baik karena ada keberanian. Meski demikian, meski sudah diasingkan, sudah dipenjara ya, tapi dia tetap mau memperjuangkan kemerdekaan. Ada sikap berani. Tapi di sini secara diplomatik tidak dijelaskan secara diplomatik di sini ya. Jadi lebih kepada perjuangannya ya. Jadi tidak dijelaskan secara diplomatiknya di sini. Jadi jawaban ini kurang tepat. Sikap kejujuran dalam menyuarakan pendapat kepada pemerintah kolonial. Sikap kejujuran dalam menyuarakan pendapat pada pemerintah kolonial. Ini juga jelas jawaban yang kurang tepat ya. Karena yang tercermin dalam cerita ini tentang perjuangannya ya, bukan terkait dengan sikap kejujurannya. Di sini tidak dijelaskan ya, sikap kejujuran apa yang ada tercermin di sini. Jadi jawaban ini kurang tepat. Saya tegas dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam melawan penjajah. Ini juga jelas tidak ada kaitannya di sini, ya. Dalam konteks cerita atau narasinya, ya. Tegasnya ini dalam hal apa ini di sini? Mengambil keputusannya dalam hal apa, ya? Nah, ini jelas kurang tepat jawabannya. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, misalnya tentang tokoh pahlawan, ya kita harus pahami dulu konteksnya itu berbicara tentang apa, ya. Di sini konteksnya berbicara tentang Soekarno ini ya diasingkan karena melawan pemerintahan ya. Nah, jadi konteks di sana. D. Teguh pendirian dalam memperjuangkan cita-cita rakyat tanpa takut resiko yang ada. Nah, teguh pendirian ini sama halnya dengan keberanian ya. Keberanian dalam memperjuangkan cita-cita rakyat tanpa takut resiko yang ada. Nah, resikonya tadi dia udah tahu resikonya ya diasingkan, kemudian ditangkap ya, dipenjarakan. Nah, ini resikonya. Jadi jawaban ini bisa saja benar, kita save. E. Konsisten bersama tokoh-tokoh perjuangan lain dalam menyuarakan kemerdekaan. Konsisten, oke baik, konsisten bersama-sama. Karena ada konsisten, walaupun sudah ditangkap, tapi konsisten. Nah, kalau E ini adalah lebih kepada konsistensinya di sini. Tapi ini nih yang dijelaskan adalah sikap ya, ataupun integritas tercermin oleh Bung Karno. Jadi sikap ya, sikap di sini terkait dengan integritas yang ada pada Bung Karno ini ya. Karena sudah menjadi sasaran utama, karena sudah dipenjarakan, diasingkan, dan dia tetap ingin ya untuk memperjuangkan ya, memperjuangkan, kemudian perjuangannya itu tidak surut ya, artinya ada keberanian di sini. Nah, berarti sikap yang paling pas antara D dan E ini adalah nilainya adalah nilai
Yang D ini nilai teguh pendirian atau nilai integritas. Nah, kalau yang E ini adalah lebih kepada hanya menyuarakan kemerdekaan bersama tokoh-tokoh. Jadi yang terkait dengan perjuangannya dia telah diasingkan, telah ditangkap itu tidak tercermin ya, tercermin di sini. Jadi lebih tepatnya adalah di sini karena resikonya sudah ada. Nah, jadi seperti itu kalau ada soal-soal terkait dengan soal contoh-contoh pahlawan ya ataupun nilai integritas terhadap tokoh pahlawan ini ya kita harus pahami dulu apa yang menjadi titik konsen pada soal tersebut. Itu cara menjawabnya. Nah, teguh pendirian sama halnya dengan memiliki sikap keberanian walaupun tahu risiko bahaya yang akan terjadi. Nah, jadi jawaban yang paling pas adalah jawaban yang D. Soal kelima, berikut ini termasuk permasalahan integritas internal yang sering ditemui dalam lingkungan kerja terkait pegawai dua kali ya, pegawai birokrasi adalah pegawai birokrasi itu apa? Pegawai birokrasi itu adalah pegawai pemerintah yang bekerja di lingkungan pemerintah. Itu disebut dengan pegawai birokrasi. Nah, kata kuncinya selain dari pegawai birokrasi di mana? Integritas internal. Jadi dalam birokrasi itu ada kalau teman-teman ya yang mungkin sudah pernah bekerja di pemerintah ada secara internal ya, ada secara internal, ada secara eksternal. Kalau internal itu berarti hubungan pegawai sama pegawai. Kalau eksternal itu hubungan pegawai sama masyarakat atau masyarakat kepada pegawainya ya, nah, kepada ASN-nya atau kepada karyawannya kalau di perusahaan. Nah, itu internal dan eksternal. Nah, kalau sini internal artinya terkait dengan pegawainya ya. Pemerasan oleh pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan. Nah, ada pengakses layanan, pemerasan oleh pegawai. Berarti pegawai ini meminta sejumlah uang kepada siapa? Pengguna layanan, kepada masyarakat. Nah, ini hubungannya berarti eksternal. Jawaban ini kurang tepat. Memberikan hadiah kepada petugas untuk mempermudah pelayanan. Eksternal juga, memberikan hadiah kepada petugas. Oke. Hadiah kepada petugas yang diberikan oleh siapa? Oleh masyarakat pengguna layanan pastinya. Karena ingin mempermudah pelayanan. Meminta bantuan calo untuk membantu mempercepatkan pelayanan masyarakat. Nah, calo dalam segi pelayanan ini berarti eksternal maksudnya. Menerima pegawai berdasarkan hubungan keluargaan. Menerima pegawai berarti ini yang menerima pegawai siapa? Ya pasti pegawai juga ya. Berarti ini lebih kepada internalnya. Jadi mungkin saja jawaban ini benar. Kita share. Belum adanya sistem perlindungan bagi pegawai yang melaporkan kasus-kasus KKN di lingkungan kerja. Pegawai ya. Oke, di sini pegawai yang melaporkan kasus KKN di lingkungan kerja, berarti pegawai sama pegawai. Tapi konteksnya ini tidak sesuai dengan permasalahan integritas di sini ya, tidak ada permasalahan integritasnya. Jadi sistem perlindungan lebih kepada terkait dengan sistem pelaporannya di sini, bukan terkait dengan sistem pelayanannya. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya adalah jawaban yang D. Kenapa yang D? Karena birokrasi pegawai itu seperti yang saya jelaskan tadi, pegawai pemerintah yang bekerja di birokrasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik. Artinya permasalahan integritas internal terkait dengan hubungan ke dalam. Artinya dalam perekrutan awalnya adanya penerimaan berdasarkan hubungan keluargaan ya, korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Nah, jelas ini yang sesuai dengan konteks soal pada soal kelima ini. Jadi jawabannya yang benar adalah jawaban yang D. Oke, habis ya. Nah, jadi mungkin itu sedikit materi dan juga latihan soal yang mungkin dapat saya berikan pada video ini. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat. Mungkin ada manfaat yang dapat saya berikan ya pada teman-teman dalam setiap video saya atau dalam setiap materi yang saya berikan. Walaupun mungkin ada beberapa kesalahan dalam penyampaian atau narasi saya. Pastinya saya berikan disclaimer di setiap video ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kayaknya ini kurang cocok, coba lihat di komentar saya sematkan. Ada nggak disclaimernya? Kalau nggak ada, ya mungkin cara berpikir kita yang berbeda ya. Jadi pada intinya nilai integritas ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang calon ASN ya. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang ASN, lulus CPNS dan juga ingin jadi PNS ya, kalian harus memiliki nilai integritas ini. 9 nilai integritas tersebut harus kalian pahami. Jadi intinya saja, kalau kalian paham 9 nilai integritas tadi ya, intinya apa? Seperti jujur, ya misalnya sederhana itu tidak boros, jujur artinya tidak berbohong, maka teman-teman
tentunya akan mudah dalam menjawab soal tes KDCAT, dan kalau diterapkan dengan baik juga nantinya kalau sudah lolos PNS ya, maka birokrasi pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Dan integritas ini bukan saat lolos saja, bisa diterapkan dari sekarang juga ya, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, atau teman-teman yang sudah bekerja. Kalau integritas ini kalian terapkan, maka hubungan kalian dengan orang lain pasti akan baik. Karena kita tahu ya, dalam melaksanakan segala sesuatu pasti ada pro dan kontra. Walaupun ada kontra, orang tidak senang ya. Tapi kalau niat awal kita baik, kita melakukan sesuatu dengan baik, maka percayalah Tuhan itu akan menolong orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Walaupun ada tantangan, rintangan, percayalah hal tersebut ya tidak akan menggoyahkan keputusan yang telah dibuat ataupun takdir yang telah dibuat, ditulis untuk kita oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan manfaat, dan tentunya semangat untuk persiapan. Saya doakan kalian lulus passing grade, kemudian kalian masuk perankingan, lulus SKB, dan tentunya lulus menjadi seorang ASN. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.